Mendengar kata-kata Kaisar Surgawi yang lebih tua, banyak orang bahkan lebih penasaran. Senior, apa wujud aslinya? Seseorang bertanya. Lihat saja dan Anda akan tahu. Dia kemungkinan besar akan mengungkapkan wujud aslinya dalam pertempuran ini. Kaisar tua itu tersenyum. Lawan Bubbles adalah pria yang sangat kekar. Tingginya hampir 3 meter dan otot-ototnya seperti naga. Di depannya, Bubbles tampak seperti titik kecil. Anak kecil, ungkapkan wujud aslimu. Kalau tidak, aku benar-benar tidak bisa melakukan apapun pada makhluk sekecil kamu. Pria muda kekar itu berkata dengan suara rendah dan teredam. Pria besar, jangan berpikir bahwa Anda dapat mengalahkan saya hanya karena Anda besar. Jika Anda ingin saya mengungkapkan tubuh saya yang sebenarnya, itu akan tergantung pada kemampuan Anda, kicau-kicau. Pao-pao cemberut, wajahnya dipenuhi dengan penghinaan. Anak kecil, mari kita lihat seberapa mampu Anda. Pria muda kekar itu menyeringai. Pada saat berikutnya, dia menyerang gelembung itu seperti gunung. Boom! Dia meninju, dan kekosongan bergetar. Ini adalah anak dari kekacauan primordial yang mengendalikan hukum kekacauan primordial. Aku akan menyemprot. Gelembung itu berteriak, membuka mulutnya, dan menghembuskan napas. Gelembung transparan menyelimuti pihak lain. Pada saat yang sama, dengan kilatan tubuhnya, dia menghilang. Namun, riak muncul di kekosongan saat ruang hancur seperti cermin, berubah menjadi pedang tajam yang mengerikan yang menebas ke arah pemuda kekar itu. Hukum ruang waktu. Pemuda kekar itu menggeram dan terus meninju dengan tinjunya. Gelembung transparan itu meledak dan kemudian dia menghantam pedang ruang angkasa. Namun, ketika dia meninju, kecepatan tinjunya menjadi sangat lambat, seperti kecepatan kura-kura. Semua orang tahu bahwa pemuda kekar itu dipengaruhi oleh kekuatan waktu. Waktu di kekosongan telah melambat, jadi kecepatan tinjunya menjadi sangat lambat. Hancur. Pemuda kekar itu meraung saat hukum kekacauan primordial meletus. Jelajahi awal data ini di N0V pangkat Elbin. Hukum kekacauan primordial sangat mirip dengan hukum kekacauan. Hukum itu seberat gunung, dan setiap gerakan mengandung kekuatan tak terbatas. Pihak lain ingin menggunakan kekuatan absolut untuk mematahkan batasan hukum ruang waktu gelembung. Benar saja, pihak lain itu mengeluarkan seluruh kekuatannya, dan kecepatan tinjunya tiba-tiba meningkat, meledakkan semua pedang ruang angkasa. Orang tua itu menjelaskan dengan canggung. Gelembung telah menjadi lebih kuat. Seperti yang diharapkan, kehadirannya di sisiku malah membatasinya. Aku tidak bisa melepaskan potensi tikus roh ruang waktu. Lu Ming tersenyum. Gelembung menang dan panggung batu terbang kembali. Panggung batu pemuda kekar itu berubah menjadi debu dan menghilang. Dia hanya bisa mundur tanpa daya. Kali ini, dia telah sampai pada akhir pertempuran 10 tanah. Setiap pertempuran yang terjadi selanjutnya sangat menarik. Dapat dikatakan sebagai pertempuran antara yang kuat. Bahkan ada anak-anak dewa yang memiliki hukum yang sama yang bertarung. Lu Ming menyaksikan Yu He bertarung melawan putra samsara lainnya. Keduanya bertukar lebih dari 1000 gerakan sebelum Yu He menang dengan susah payah. Namun, dia juga terluka parah. Setelah menang, dia dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya. Pedang kematian itu juga bertarung dengan lawannya selama beberapa ratus gerakan, tetapi juga sulit baginya untuk menang. Namun, ada beberapa orang yang menang dengan mudah. Misalnya, biksu yang tidak bermoral itu menjadi lebih kuat. Dia hampir menghancurkan putra surga yang telah menjadi mahaguru bela diri. Yuan Xin juga sama, dia sombong dan mengakhiri pertempuran dalam waktu kurang dari 10 gerakan. Namun, yang paling membuat wajah Lu Ming berubah muram adalah anak takdir. Kali ini, ada pertemuan para kesayangan surga. Ada puluhan anak dewa, tetapi hanya ada satu yang bisa mengendalikan hukum takdir. Lu Ming dan Yuan Xin adalah dua orang yang menguasai hukum kekacauan. Di antara anak-anak surga, mereka adalah yang paling sedikit jumlahnya. Anak takdir terlalu kuat dan tak terduga. Sulit untuk mengukur kecakapan bertarungnya. Itu karena gaya bertarungnya terlalu unik dan mengejutkan. Dia pernah bertarung dengan lawannya, dan dia hanya mengucapkan satu kalimat sebelum lawannya dikalahkan. Dia berkata, "Kamu ditakdirkan untuk kalah." Kemudian, pihak lain terluka parah dan terlempar dari panggung batu. Metode pertempuran semacam ini benar-benar tidak terbayangkan dan mengejutkan banyak orang. Mengendalikan hukum takdir, dapat mengendalikan nasib semua makhluk hidup di dunia.
kata seorang kaisar agung yang lebih tua. Banyak orang merasa ngeri. Dengan mengendalikan hukum takdir, seseorang benar-benar dapat mengendalikan nasib semua makhluk hidup di dunia. Bukankah itu berarti siapapun yang dia katakan akan mati akan mati? Jika memang begitu, bukankah itu terlalu mengerikan? Dia akan seperti dewa yang menguasai segalanya. Namun, kaisar agung lainnya pernah berkata bahwa jika dia ingin menggunakan misteri hukum takdir, dia harus mengandalkan kekuatannya sendiri. Misalnya, putra takdir saat ini berada di alam kaisar ilusi. Mustahil baginya untuk membunuh kaisar sejati. Kekuatan pihak lain sepenuhnya mampu menahan serangan hukum takdir. Semua orang mengangguk. Ini masuk akal. Kalau tidak, hukum takdir akan terlalu menakutkan. Namun, meskipun begitu, hukum takdir tetap sangat mengejutkan. Banyak orang percaya bahwa kali ini, putra takdir akan menang tanpa diragukan lagi. Kompetisi berlanjut, dan hanya ada beberapa lusin platform batu yang tersisa mengambang di udara. Seiring berjalannya waktu, jumlah platform berkurang. Setelah itu, ada beberapa orang lagi yang menarik perhatian semua orang. Naga sejati sangat kuat dan memiliki kekuatan ofensif yang tak tertandingi. Namun, tidak ada fluktuasi nomologis pada tubuhnya. Seorang kaisar agung telah berbicara dan menyimpulkan bahwa ia mengolah dao iblis yang tak terlupakan. Dao iblis yang tak terlupakan juga merupakan jenis sistem yang tak terlupakan. Ada orang lain yang hitam pekat di seluruh tubuhnya. Dia seperti menara besi dan memiliki kekuatan yang sangat besar. Tampaknya tidak ada fluktuasi energi di tubuhnya. Dia hanya mengandalkan kekuatan fisiknya untuk mengirim seorang putra dewa yang telah mencapai ranah kaisar bela diri terbang keluar dari ring pertempuran sambil memuntahkan darah. Semua orang sangat terkejut. Beberapa kaisar agung berspekulasi bahwa ini juga merupakan jenis sistem kultivasi kuno, kultivator tubuh kuno. Dia telah mengolah tubuh fisiknya, dan kekuatan fisiknya telah mencapai tingkat yang mengguncang bumi. Beberapa kaisar menjelaskan bahwa di zaman kuno alam surga, ada ahli yang tak tertandingi yang mengolah tubuh. Mereka dapat menghancurkan bintang-bintang di langit dengan tubuh fisik mereka sendiri dan menerobos semua teknik dengan kekuatan mereka. Itu sangat mengerikan. Ada ledakan diskusi di tempat kejadian. Pertempuran 10 negeri benar-benar tidak terduga, ada terlalu banyak ahli. Bahkan para jenius dari sistem kultivasi kuno telah muncul satu demi satu. Dao Iblis Purba, dan kultivator tubuh purba muncul satu demi satu, menekan putra surga. Banyak orang berspekulasi bahwa ketiganya dapat masuk 10 besar. Kemudian, Lu Ming melihat bahwa Xing He juga telah mengalahkan lawannya. Ketika dia keluar dari dunia teratai, sungai bintang telah menghilang dan tidak pernah muncul. Namun, tidak diragukan lagi, orang yang pernah menjadi jenius nomor 1 di Gunung Yuan ini telah menjadi lebih kuat. Lawannya juga seorang putra langit, tetapi ia masih berhasil mengalahkan lawannya dengan kekuatan yang mendominasi, menarik perhatian banyak orang. Jelajahi awal data ini di N0V pangkat Elbin. Setelah Xing Chen mengalahkan lawannya, platform batu di bawah kaki Lu Ming bergerak maju. Apakah akhirnya giliranku? Muyang. Lu Ming bergumam dan ekspresinya berubah menarik. Itu karena Muyang berada di platform batu lainnya. Sungguh kebetulan. Mata Lu Ming bersinar dengan niat membunuh. Adapun Muyang sendiri, dia juga tertegun sejenak. Kemudian, niat membunuh sedingin pisau memenuhi udara. Bang! Dua platform batu itu bertabrakan. Haha, Tianyun, nasibmu benar-benar buruk. Kali ini, aku akan memastikanmu mati dengan kematian yang mengerikan. Lu Ming berdiri diam, membiarkan lautan kehampaan menyelimutinya. Pergilah ke neraka, Muyang meraung dan meledak dengan liar. Dunianya yang kecil berputar. Kekuatan dunia dan hukum kehampaan bekerja sama untuk mengubah Lu Ming menjadi kehampaan. Namun, tubuh Lu Ming dikelilingi oleh sungai hukum, yang terus-menerus menghalangi invasi hukum kehampaan. Itu hanya sungai hukum. Itu tidak bisa menghentikanku. Bunuh. Serang. Muyang meraung. Lautan kehampaan berubah menjadi semua jenis kekuatan ofensif dan menyerang Lu Ming. Oh, benarkah? Bagaimana jika aku menambahkan satu lagi? Lu Ming tersenyum tipis. Tiba-tiba, sungai hukum lain muncul di tubuhnya. Ini adalah sungai hukum yang dibentuk oleh hukum Dao Arai. Dua sungai hukum mengelilinginya. Bagaimana mungkin? Muyang meraung tak percaya.
Lu Ming belum menembus alam martial supreme, kan? Bagaimana dia bisa mengendalikan dua hukum? Dua hukum, bagaimana mungkin? Dia belum menjadi martial emperor, tetapi dia sebenarnya bisa mengendalikan dua jenis hukum. Yang satu adalah hukum tertinggi, dan yang lainnya adalah hukum jalur raja. Adegan itu gempar. Banyak orang berteriak kaget. Dia belum menembus alam martial emperor, tetapi dia bisa mengendalikan dua hukum. Ini di luar imajinasi mereka. Hanya Kaisar Agung yang tampak tenang dan tidak terkejut. Banyak dari mereka telah melihat tindakan Lu Ming sebelumnya. Aku akan membunuhmu hari ini, kata Lu Ming dingin. Dia menggoyangkan lengannya dan kedua hukum itu menyatu. Lu Ming menyerang dengan telapak tangannya. Lautan hampamu yang bergetar hebat lalu meledak. Lu Ming telah mencapai kesempurnaan dalam 5 jenis hukum. Setelah 5 putaran penempaan, tubuh fisik dan energi Sein-nya terlalu kuat, jauh melampaui seniman bela diri dengan level yang sama. Tubuh dan kekuatan Sein-nya sendiri sudah sangat kuat. Dengan perpaduan hukum kematian dan hukum Dao Arai, dia meledak dan menerobos lautan kekosongan Mu Yang. Tubuh Mu Yang bergetar hebat dan dia hampir memuntahkan seteguk darah. Bas! Tubuh Lu Ming seperti sambaran petir saat dia mendekati Mu Yang dan menyerang dengan telapak tangannya. Mu Yang mencoba yang terbaik untuk memblokirnya, tetapi tidak ada gunanya. Lengannya bertabrakan dengan lengan Lu Ming dan hampir patah. Jaring di antara ibu jari dan telunjuknya terbelah dan darah mengalir. Bang! Bang! Dalam sekejap, Lu Ming melancarkan lebih dari 100 serangan telapak tangan. Mu Yang berusaha sekuat tenaga untuk menangkisnya. Namun, dengan setiap serangan telapak tangan, luka di lengannya menjadi lebih serius. Setelah lebih dari 100 serangan telapak tangan, tanganmu yang meledak dan darah serta daging beterbangan kemana-mana. Semua, Mu Yang berteriak dengan ketakutan di wajahnya. Dia berbalik dan mencoba melarikan diri dari platform batu. Namun, Lu Ming tidak akan membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Dia harus membunuh Mu Yang. Bang! Lu Ming melangkah maju dan mengejar Mu Yang dalam sekejap. Dia memukul punggung Mu Yang dengan telapak tangannya. Mu Yang menjerit kesakitan saat tubuhnya tertusuk, meninggalkan lubang besar di punggungnya. Pada saat ini, kedua lengannya lumpuh dan tubuhnya tertusuk. Kekuatan tempurnya sangat berkurang dan dia bahkan kurang mampu melawan Lu Ming. Bang! Lu Ming melompat dan menendang wajah Mu Yang. Tubuh Mu Yang mendarat dengan keras di platform batu, menyebabkannya bergemuruh. Serangkaian suara retakan datang dari tubuhnya dan puluhan tulangnya patah. Kemudian, Lu Ming menginjak wajah Mu Yang, membuatnya tidak bisa bergerak. Ini sangat mirip dengan pertama kali Mu Yang menantang Lu Ming. Dia juga diinjak oleh Lu Ming dan kehilangan seluruh wajahnya. Semua, Tian Yun, aku akan membunuhmu. Aku akan memastikan kau mati tanpa penguburan yang layak. Mu Yang meraung dengan gila. Dia benar-benar gila. Sebelum pertempuran, dia masih bersikap angkuh dan berkuasa, ingin Lu Ming mati dengan menyedihkan. Dia bahkan mengejek Lu Ming sebagai orang yang tidak berguna tanpa potensi dan bahwa dia tidak akan pernah cocok untuknya jika dia tidak bisa menerobos ke alam martial supreme. Tapi berapa banyak gerakan yang telah dilakukan sejak pertempuran dimulai. Dia seperti anjing liar yang diinjak oleh Lu Ming. Penghinaan semacam ini membuatnya menjadi gila. Kau masih berani mengancamku dalam situasi ini. Lu Ming acuh tak acuh. Dengan lambaian tangannya, dua sinar cahaya menghantam kaki Mu Yang, menyebabkannya meledak. Semua, Mu Yang berteriak histeris. Dengan kultivasinya saat ini, bahkan jika dia hanya memiliki kepala yang tersisa, dia bisa menumbuhkan kembali dagingnya dan memulihkan tubuhnya. Namun, rasa sakitnya nyata. Sekarang, keempat anggota tubuhnya lumpuh dan tubuhnya telah tertusuk. Dia terluka parah dan kesakitan yang luar biasa. Bahan ini berakar pada N0 Velbin. Tian Yun, kamu berani membunuhku. Para ahli klan Muku ada di sini. Jika kamu berani membunuhku, kamu harus menghadapi balas dendam klan Muku. Mu Yang meraung. Dia yakin bahwa Lu Ming tidak akan berani membunuhnya. Dia memelototi Lu Ming dengan kejam. Selama dia tidak mati, dia pasti akan membunuh Lu Ming di masa depan, tidak peduli apapun. Bang! Ekspresi Lu Ming berubah dingin. Dia menginjak kepala Mu Yang dan meledak seperti semangka. Kemudian, sebuah jiwa terbang keluar dan dipegang di tangan Lu Ming. Ini adalah jiwa Mu Yang. Pada saat ini, wajah jiwa Mu Yang dipenuhi dengan ketakutan.
Dia tidak menyangka bahwa Lu Ming benar-benar berani membunuhnya. Apakah dia tidak takut dengan balas dendam keluargamu? Beberapa kaisar agung berbisik. Mereka telah lama melihat melalui penampilan asli Lu Ming. Namun, mereka belum pernah melihat Lu Ming sebelumnya, jadi mereka tidak tahu bahwa dia adalah Lu Ming. Pada saat ini, Lu Ming tidak menyembunyikan apapun. Tubuhnya mulai berubah dan penampilan aslinya terungkap. Itu benar-benar Lu Ming. Mereka yang telah melihat Lu Ming sebelumnya berseru dengan tidak percaya. Hahaha, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Bagaimana Lu Ming bisa mati? Li Yang Sunyi tertawa. Bangsa Dewa Kematian benar-benar tahu cara menaruh emas di wajah mereka sendiri. Ouyang Wushuang juga tertawa. Tuan muda, Qiu Yue sangat gembira. Beberapa orang yang akrab dengan Lu Ming sangat gembira. Sebelumnya, meskipun mereka tidak percaya bahwa Lu Ming sudah mati, mereka tidak bisa tidak khawatir. Organisasi pembunuh bangsa Dewa Kematian terlalu menakutkan. Mereka takut itu mungkin benar. Mereka akhirnya merasa tenang saat melihat Lu Ming. Kenapa dia masih belum mati? Beberapa orang yang menaruh dendam pada Lu Ming berubah ekspresinya dan wajah mereka menjadi jelek. Para master dari keluarga Heng, keluarga He, Sekte Daluo Heaven, keluarga Wan, klan Golden Crow, Menara Sirius, dan pasukan lainnya berdiri di tengah kerumunan. Mereka sangat marah dan sangat menyedihkan. Mereka tidak sabar menunggu Lu Ming terbunuh. Terutama pasukan dari Tanah Suci Bulan Kuno. Lu Ming semakin kuat dan kuat. Tekanan yang diberikannya kepada mereka terlalu besar, membuat mereka sangat khawatir. Itu benar-benar kau, Yuan Xin, putra kekacauan, diselimuti cahaya kekacauan. Dia tampak seperti dewa perang saat menatap Lu Ming. Dia tidak terkalahkan sepanjang hidupnya dan jarang menderita kekalahan. Namun, selama penilaian Sekte Hunyuan, dia telah menderita kekalahan besar. Dia dikalahkan oleh Lu Ming dan kehilangan warisan terakhir. Selain itu, warisan Chaos Tirk juga ada di tangan Lu Ming. Dia dan Lu Ming pasti akan bertarung. Itu tidak benar. Bagaimana dia bisa menjadi Lu Ming? Bukankah dia putra kematian yang mengendalikan hukum kematian? Beberapa orang menjadi tenang dan akhirnya menemukan masalahnya. Sebelumnya, Lu Ming jelas telah menggunakan hukum kematian. Namun, Lu Ming adalah putra kekacauan. Adegan itu awalnya sangat ramai dan banyak orang membicarakannya. Sekarang, tiba-tiba menjadi sunyi dan tidak ada suara sama sekali. Semua orang menatap Lu Ming. Mata mereka terbuka lebar dan mereka tidak sabar untuk melihat melalui Lu Ming. Bahkan para kaisar agung dan orang-orang yang dekat dengan Lu Ming, seperti Huang Ling, tidak percaya. Semua orang, kecuali Qiu Yue, telah lama mengetahui bahwa Lu Ming telah menguasai hukum kematian. Tidak ada orang lain yang pernah melihatnya sebelumnya. Seseorang benar-benar dapat mengendalikan dua jenis hukum pamungkas. Semua orang tercengang dan tidak dapat mempercayainya. Beberapa orang bahkan menduga bahwa seseorang menyamar dan berpura-pura menjadi Lu Ming. Namun, seorang kaisar agung telah berbicara, membuktikan bahwa ini adalah penampilan asli Lu Ming. Dia tidak menyamar. Wus, adegan itu meledak. Itu benar-benar kacau. Satu orang benar-benar dapat mengendalikan dua prinsip pamungkas pada saat yang sama, dan mereka berada di bawah pangkat marsial supreme. Selain hukum Dao Arai dari sebelumnya, Lu Ming telah menguasai tiga jenis prinsip pamungkas. Panci itu meledak, benar-benar meledak. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ya Tuhan, ini menantang surga. Lu Ming akan menantang surga. Bagaimana mungkin seseorang dapat mengendalikan dua prinsip pamungkas pada saat yang sama? Bahkan seorang martial emperor tidak dapat melakukannya. Yang terkuat tidak dapat ditoleransi. Ini telah menjadi kebenaran sejak zaman kuno. Sekarang, kebenaran telah dilanggar. Ada keributan. Banyak orang berteriak. Bahkan banyak generasi tua seperti ini. Alasan utamanya adalah dampaknya terlalu besar. Seolah-olah kebenaran yang selalu dia yakini telah runtuh dalam sekejap, dan dia tidak bisa tenang. Bahkan kaisar tidak bisa tetap tenang. Dia menatap Lu Ming seolah-olah dia adalah monster. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Petik 2. Kekuatan yang memiliki dendam terhadap Lu Ming, seperti keluarga Heng, semuanya tidak percaya. Ledakan. Pada saat ini, Yuan Xin, Destiny's Child, dan para jenius top lainnya tidak bisa lagi tetap tenang. Aura yang menakutkan meletus dari tubuh mereka. Tak terkalahkan. Saudara Lu Ming tak terkalahkan.
Bubbles berteriak. Tuan tak terkalahkan. Lu Xiangxiang dan Ouyang Moli juga bergabung. Lu Ming menyentuh hidungnya. Dia tahu bahwa begitu dia mengungkapkan identitas aslinya, itu pasti akan menyebabkan kegemparan dan mengejutkan dunia. Namun, dia masih tidak menyembunyikannya. Jelajahi awal data ini di N0V pangkat Elbin. Itu karena jika dia menghadapi Yuan Xin, Destiny's Child, dan yang lainnya nanti, dia pasti tidak akan bisa menyembunyikannya dan harus mengungkapkan kekuatan penuhnya. Apakah dia terungkap lebih awal atau lebih lambat, dia akan tetap terungkap. Semua orang mengevaluasi kembali kemampuan tempur Lu Ming. Tentu saja, beberapa orang tidak optimis tentang peluang Lu Ming. Mereka berpikir bahwa sudah belum pernah terjadi sebelumnya baginya untuk mengendalikan dua pepatah pamungkas pada saat yang sama. Tidak mungkin untuk menggabungkan dua pepatah pamungkas dan meningkatkan kekuatan. Banyak orang setuju dengan pandangan ini. Persaingan terus berlanjut saat semua orang berusaha untuk tenang. Setelah pertarungan antara Lu Ming dan Mu Yang, hanya tersisa sekitar 20 orang. Dapat dikatakan bahwa mereka yang tersisa adalah yang terkuat di antara yang terkuat. Setiap pertarungan menarik perhatian orang banyak. Destiny's Child, Yuan Xin, Wu Liang, dan yang lainnya masih berhasil mengalahkan lawan mereka. Pedang kematian akhirnya berakhir. Dia telah bertemu dengan naga sejati, yang tampaknya telah mengembangkan Dao Iblis Purba. Itu sangat kuat. Meskipun pedang kematian telah mencoba yang terbaik, dia masih belum sebanding dengannya dan dikalahkan setelah puluhan gerakan. Di Sungai Bintang, dia juga bertemu dengan lawan yang kuat. Namun, dia sendiri memang sangat kuat. Dia bertarung dengan lawannya selama lebih dari 100 gerakan dan menang dengan selisih tipis. Bubbles juga telah mengalahkan lawannya. Ketika giliran Lu Ming tiba lagi, lawannya tidak kuat. Dia sedikit lebih lemah dari Mu Yang dan dikalahkan oleh Lu Ming. Perlahan-lahan, hanya tersisa 13 orang. 13 platform batu melayang di udara dan saling mengukur. Dapat dikatakan bahwa masing-masing dari 13 orang ini sangat kuat. Di antara mereka, Putra Takdir, Yuan Xin, Wu Liang, naga sejati yang mengolah Dao Iblis yang tak terlupakan, kultivator tubuh yang tak terlupakan, dan Putra Ruang Waktu adalah yang paling populer. Ini karena orang-orang ini telah mencapai alam kaisar bela diri 2 tahun lalu. 2 tahun kemudian, dia pasti akan menjadi lebih kuat dan kekuatannya tidak akan terduga. Namun, orang-orang ini belum pernah bertemu satu sama lain. Mungkinkah itu terkait dengan platform batu? Lu Ming merenung. Mungkin platform batu secara kasar dapat membedakan kekuatan orang-orang. Oleh karena itu, beberapa orang terkuat secara otomatis akan menghindari mereka. Ini sangat mungkin. Jika orang-orang terkuat telah menemuinya lebih awal, itu akan sedikit tidak adil. Platform batu berputar, dan kemudian, dua platform batu terbang keluar dan bertabrakan satu sama lain. Salah satunya adalah anak takdir. Orang yang bertabrakan dengan anak takdir memiliki ekspresi yang sangat buruk. Dia benar-benar telah bertemu dengan putra takdir. Nama anak takdir adalah Tianming. Namanya diambil dari nama kota takdir, yang menunjukkan bahwa hatinya lebih tinggi dari langit. Dan dia layak menyandang nama ini. Tianming berpakaian putih, rambutnya yang panjang mencapai pinggang. Dia sangat tampan, seperti putra dewa yang legendaris. Dia tersenyum sepanjang waktu. Dia berdiri di sana, tetapi permukaan tubuhnya tampak diselimuti lapisan cahaya redup, membuatnya tampak seolah-olah dia tidak berada di dunia ini. Anak takdir, Tianming, adalah kandidat yang paling difavoritkan untuk memenangkan kejuaraan. Sebelum kompetisi, Yuan Xin adalah satu-satunya yang dianggap mampu bersaing dengan Tianming. Jelajahi awal data ini di N0V pangkat Elbin. Tentu saja, ada banyak kuda hitam yang muncul, seperti Wu Liang, naga sejati, dan kultivator tubuh yang tak terlupakan. Mereka semua tak terduga. Namun, kebanyakan orang masih berpikir bahwa Tianming seharusnya tidak memiliki masalah untuk menang. Anak takdir adalah seseorang yang dapat mengendalikan takdir seseorang. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, hanya ada beberapa dari mereka. Setiap dari mereka berdiri di puncak dan menjadi ahli. Apakah kamu ingin mengakui kekalahan? Tianming bertanya kepada lawannya dengan senyum tenang dan damai. Dari 10 hukum teratas, hukum takdir sedikit menekan hukum lainnya. Aku ingin mengalaminya, kata pemuda itu. Dia juga seorang putra langit yang sangat kuat.
2 tahun lalu, dia akan menjadi seorang kaisar. Setelah 2 tahun berkultivasi, kultivasinya telah mencapai puncak Kaisar Void Bintang 1. Bagaimana dia bisa menyerah tanpa perlawanan? Tidak, Tianming menggelengkan kepalanya dan berkata, sejak saat kamu mengatakan itu, nasibmu sudah ditentukan. Kamu akan kalah. Omong kosong apa ini? Nasibku tergantung padaku, bukan langit. Tidak ada yang bisa mengendalikan nasibku. Pemuda itu berteriak dan menyerbu ke arah Tianming. Kamu ditakdirkan untuk disambar petir, kata Tianming, masih tersenyum. Ledakan, ledakan, ledakan. Begitu dia selesai berbicara, kilat tak berujung muncul dari udara tipis dan menyambar ke arah pihak lain. Setiap sambaran petir berwarna-warni. Ada 5 warna dan setebal lengan. Kekuatannya mengejutkan. Petir yang padat itu langsung menenggelamkan pemuda itu. Pemuda itu mengeluarkan raungan panjang dan dengan gila menggunakan kemampuan ilahinya untuk menahan petir. Nasibmu adalah untuk dibakar. Tianming berbicara lagi. Kemudian, api tak berujung muncul. Api-api itu semuanya sangat mengerikan dan menenggelamkan pemuda itu. Nasibmu adalah untuk dipotong oleh pisau. Nasibmu adalah untuk dipalu. Tianming terus berbicara, dan setiap kata yang dia katakan menjadi kenyataan. Semua jenis serangan dilancarkan ke lawannya. Pemuda itu akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia memuntahkan seteguk besar darah dan terlempar keluar dari panggung pertempuran. Adapun Tianming, dari awal hingga akhir, dia memiliki senyuman di wajahnya. Dia berdiri di atas panggung batu dengan pakaian putih dan tidak bergerak satu langkah pun. Dia luar biasa. Semua orang terkesiap kaget. Hukum takdir terlalu mengerikan. Apakah hukum itu benar-benar dapat menentukan nasib seseorang? Jika dia berkata bahwa pihak lain akan disambar petir, maka dia akan disambar petir. Jika dia ingin ditebas dengan pisau, maka dia akan ditebas dengan pisau. Bao De menyerang. Itu sederhana dan langsung. Dia langsung meninju. Pukulan ini langsung menembus ruang. Tinjunya yang hitam pekat seperti gunung dewa kuno yang menekan pihak lain. Pihak lain juga tidak lemah. Dapat dikatakan bahwa dia sangat kuat. Dia mengeluarkan seluruh kekuatannya dan melawan Bao De. Sayangnya, dia masih belum sebanding dengan Bao De. Tinju Bao De mendarat dan langsung menembus Maxim Pamungkas. Ekspresi lawannya berubah drastis saat dia mundur dengan cepat. Dia hampir terlempar dari platform batu oleh Bao De. Anak kecil, kamu tidak bisa melakukannya, hahaha. Bao De tertawa keras. Tubuhnya yang setinggi 3 meter langsung menyerang pihak lain dengan kecepatan yang mencengangkan. Ledakan. Pihak lain menggunakan seluruh kekuatannya untuk meledakkan seni ilahi, tetapi tidak berguna saat mendarat di tubuh Bao De. Itu tidak menghancurkan pertahanan Bao De. Tubuh Bao De seperti senjata ilahi. Dia menerobos serangan lawan dan kemudian dengan kejam memukul tubuh lawan. Pihak lain mendengus, dan suara berderak keluar dari tubuhnya. Kemudian, dia meludahkan seteguk besar darah dan tubuhnya terbang keluar dari ring pertarungan. Banyak orang menghirup udara dingin. Bao De ini benar-benar menakutkan. Kekuatannya tak terbatas, dan dia telah mengalahkan lawannya hanya dalam beberapa gerakan, kekuatan yang mengerikan. Itu kekuatan fisik murni. Di antara kerumunan, ekspresi Desolatelli dan Long Chen sangat serius. Mereka mengolah hukum ekstrim dan dikenal sebagai kekuatan tertinggi, tetapi dibandingkan dengan Bao De, mereka jauh dari itu. Bao De mengalahkan lawannya, dan hanya ada 10 orang yang tersisa. 10 teratas telah lahir. Mereka adalah Tianming, Yuan Xin, Wu Liang, Bao De, Naga Sejati Pinker, Putra Ruang dan Waktu Yun Haoge, Bubbles, Hang Xinghe, Iblis Kuno, dan Lu Ming. Mata semua orang tertuju pada 10 orang itu. Seluruh Gunung Yuan dipenuhi dengan orang-orang pilihan yang tak terhitung jumlahnya, termasuk 10 orang pilihan yang paling kuat, yang menjadi fokus perhatian. Baiklah, sekarang setelah 10 teratas telah lahir, aku akan memberimu 3 hari untuk beristirahat. 3 hari kemudian, pertempuran terakhir akan dimulai. Pria tua berambut putih itu melangkah keluar dan mengumumkan. Tuan terlalu kuat, dan gelembung. Lu Xiang-Xiang, Ouyang Moli dan yang lainnya bersorak kegirangan. Namun, ekspresi kebanyakan orang jelek. Para jenius yang mereka harapkan semuanya gagal dan tidak berhasil masuk 10 besar. Senior, aku tidak yakin. Pada saat ini, sebuah suara terdengar,
membuat semua orang terdiam. Seorang pemuda melangkah maju dan menangkupkan tinjunya ke arah lelaki tua berambut putih itu. Aku juga tidak yakin. Aku juga. Beberapa pemuda berjalan keluar dan menggenggam tangan mereka ke arah lelaki tua berambut putih itu.